Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya, amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Submaterinya, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Iman kepada malaikat. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, melalui membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis perbedaan sifat-sifat malaikat dan makhluk gaib lainnya dengan benar. Dua, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menyajikan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, jin, iblis, dan setan dengan benar. Nah, ini minggu kemarin kita sudah membahas ini, materi ini, sifat-sifat malaikat, jin, iblis, dan setan. Sekarang kita akan mempelajari tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat, jin, iblis, dan setan. Nah, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah sebagaimana malaikat selalu mentaati perintah Allah. Dua, semakin menyadari akan kebesaran Allah, yaitu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah mengandung hikmah agar manusia banyak mengambil pelajaran yang diberikan oleh Allah melalui adanya makhluk-makhluk gaib tersebut. Tiga, senantiasa berhati-hati dalam hidup melalui cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Empat, berusaha melawan gangguan setan dengan cara pertama, memantapkan diri sebagai muslim yang kafah, artinya benar-benar muslim, tidak setengah-setengah. Dua, menyadari bahwa setan adalah musuh yang nyata, maka harus dilawan dengan yang pertama, membaca ta'awudz. Dua, berdoa memohon dihindari dari kehadiran setan. Terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Tiga, membaca Al-Mu'awwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan Anas. Empat, membaca ayat kursi, tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Lima, membaca surah Al-Baqarah lengkap. 6. Membaca zikir. 7. Selalu mengingat Allah. 8. Berwudu ketika marah. Nah, hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, mengenal keagungan Allah, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. 2. Dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah bahwa malaikat makhluk yang tak bernafsu namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sedikit pun. 3. Syukur kepada Allah atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. 4. Kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. 5. Merupakan motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, sebab malaikat senantiasa mencatat perbuatan kita. 6. Lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. 7. Selalu berjalan di jalan Allah, jangan sampai mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Nah, ini Ibu akan menampilkan video. Mohon disimak video ini dengan seksama ya. Diperhatikan, dicermati. Nanti setelah melihat video ini, kalian akan menulis apa yang kalian pahami sesuai dengan pernyataan yang ada di LKPD. Kan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar anak sedang bersedekah memberikan uang kepada seorang pengemis. Gambar selanjutnya adalah gambar anak sedang mencium tangan kedua orang tuanya. Dia sedang berpamitan untuk pergi ke sekolah. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar teman-teman sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Perilaku-perilaku tersebut
adalah contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah adik-adik, tadi telah dicontohkan bahwa perilaku suka bersedekah merupakan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Hal ini ternyata disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hubungan antara suka bersedekah dengan beriman kepada malaikat melalui hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak.' Yang lain mengatakan, 'Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir.'" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjadi sebuah motivasi bagi orang yang suka bersedekah atau berinfak, bahwa akan ada dua malaikat yang turun untuk mendoakan orang tersebut dan mendoakan orang yang kikir. Perilaku lainnya yang mencerminkan beriman kepada malaikat adalah gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ada banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus kita jalankan dan larangan yang harus ditinggalkan. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi pada intinya, ketika kita berperilaku baik, perilaku tersebut mencerminkan beriman kepada malaikat yang kita yakini akan mencatat semua amal perbuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Nah, itu video tadi. Silakan hasilnya yang kalian pahami silakan ditulis di LKPD ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Alhamdulillah, pelajaran materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Kita simpulkan ya. Iman kepada malaikat artinya mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Percaya adanya malaikat itu termasuk dalam rukun iman kedua. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat sangatlah banyak. Seperti dalam video, yaitu bersedekah, mencium tangan kedua orang tua ketika mau berangkat sekolah, menjenguk teman yang sakit, dan lain sebagainya. Terutama kita sebagai makhluk ciptaan Allah, hendaklah kita selalu memohon kepada Allah atas segala perlindungan dan dari segala musibah. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan selalu berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.